2024 hingga 2029, di mana di sini masih terasa rasa sukacitanya seperti sama seperti Narasi komunikasi talenta visual NKTV Warta Nusantara, update media sosial terpercaya, sajikan info terkini. Konferensi Pers Pimpinan DPR RI Selasa 1 Oktober 2024. Warta Nusantara Nurdin Kameni update harapan baru Indonesia. Pimpinan DPR RI berkomitmen akan menjaga lembaga DPR MPR secara kolektif kolegial untuk secara bersama-sama membuat program kinerja legislasi anggaran dan pengawasan untuk kepentingan bangsa dan negara. Mau apapun itu orang butuh makan. Kan gitu ya. Jadi kalau instrumen itu bisa jalan dan bisa terjadi, itu maka kalau terjadi bencana maka instrumen itu bisa bekerja. Jadi tidak cuma sekedar ini makanan bergizi hanya untuk anak-anak yang bisa mencari kita Indonesia Emas. Tetapi itu nanti mekanisme itu akan terbentuk. Memang biasanya di dalam suatu piloting program gitu ya, itu pasti ada plus minus, ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Tapi kalau itu terus ikut disempurnakan, misalnya kalau ada sedikit kata Bapak tadi, Pak Ponto ada melenceng, jangan dulu kita menjudge bahwa itu ada sesuatu. Tetapi mungkin ini belum sempurna, ayo kita sama-sama sempurnakan. Pihak DPR melihat pengawasan ternyata ada yang kurang, ayo duduk bareng kita sempurnakan, seperti itu. Baik, itu kita masih akan melanjutkan. Tadi kan sebetulnya pembahasan ini masih bisa dielaborasi lagi Elisa, tapi ternyata kita masih harus menyaksikan terlebih dahulu bahwa akan ada press conference yang akan disampaikan oleh pimpinan DPR RI terpilih. Berikut press conference-nya. MPR sudah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah juga penetapan dan pelantikan pimpinan DPR yang baru yang terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua sudah selesai, yang mana sudah terpilih 1 ketua dan 4 wakil ketua, dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kami berlima tentu saja pimpinan DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen akan bisa menjaga lembaga DPR ini secara kolektif kolegial untuk bersama-sama membuat program kinerja legislasi, anggaran dan pengawasan untuk kepentingan bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya akan mempersilahkan wakil-wakil saya karena sekarang ada 3 pimpinan baru. Mungkin pertama Pak Dasko dulu. Oh, silakan Pak Adis kalau gitu untuk menyampaikan 1 hal atau 2 hal yang mana baru saja dilantik. Silakan Pak Adis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Tentunya pertama kami ucapkan terima kasih dukungan teman-teman wartawan bahwa hari ini seluruh rangkaian acara DPR sampai dengan dilantiknya para pimpinan, ketua dan wakil ketua berjalan dengan baik. Dan sebagai wakil ketua yang baru, saya sementara tentunya mengikuti seluruh program-program yang telah dilakukan 5 tahun yang lalu, tentunya 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan yang bertahan Bu Puan dan Pak Dasko. Yang kita lihat 5 tahun lalu banyak kepentingan masyarakat yang telah tersampaikan dan tersalurkan. Tentunya saya pribadi dan Partai Golkar, fraksi Partai Golkar mendukung seluruh kegiatan daripada pimpinan yang mendukung untuk mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cucun. Ya, terima kasih Bu Ketua. Kalau saya sebagai anggota baru siap ikut ospek dulu dengan para senior dulu sebagai junior. Yang pasti saya punya kaidah bagaimana menjaga apa prestasi-prestasi pimpinan yang kemarin yang sudah cukup luar biasa baik. Kita akan pertahankan dan ikut mensupport dan ikut juga berkontribusi nanti bagaimana berkolaborasi mencari hal-hal yang lebih baik juga. Itu saja dari saya dan siap kita mengikuti apa yang menjadi yang sekarang sudah solid, lebih ditingkatkan lebih solid lagi. Terima kasih.
Pak Saan silakan. Makasih Ibu Ketua. Ini sebagai wakil ketua yang baru, tentu seperti Ibu Ketua sampaikan, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR, menjaga kinerja dan juga meningkatkan kinerja DPR dengan semangat kebersamaan seperti tadi ditekankan pada pidato awal masa sidang oleh Ibu Ketua. Tentu ini harus menjadi komitmen bersama. Jadi meningkatkan kepercayaan terhadap DPR itu menjadi hal yang sangat penting seperti Ibu Ketua sampaikan. Dan saya tentu sebagai anggota wakil ketua yang baru sama untuk ikut bersama-sama menjaga dan meningkatkan dengan semangat kebersamaan DPR ini. Terima kasih. Pak Dasko. Baik, terima kasih. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk periode ke depan. Yang pertama, itu kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai. Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Cuma itu, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Selamat tes, oke. Selamat malam Mbak Puan dan seluruh pimpinan DPR periode yang baru. Mbak Puan ini kan baru pertama kali ketua DPR ini kembali dijabat gitu ya. Mbak Puan 2 periode. Artinya tadi Mbak Puan juga sempat menyinggung dalam pidato Mbak Puan akan mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan rakyat. Bagaimana Mbak Puan caranya? Karena kalau kita lihat dari kemarin ada beberapa kali demo yang Mbak Puan ya. Bagaimana kembali akan mempercayai supaya DPR ini dipercaya sama rakyat. Terima kasih Mbak. DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan diberikan kepada komisi-komisi dan AKD yang kalau kemarin mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Itu. Selamat malam Mbak Puan, saya Gi dari era.id. Izin bertanya Mbak, ini kan sudah periode yang baru untuk pembentukan AKD sendiri. Apakah untuk jumlah komisi akan tetap mempertahankan 11 sampai nanti pelantikan presiden akan ditambah atau seperti apa Mbak mekanismenya ke depan? Terima kasih. Mekanismenya setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru, kita akan lakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa AKD. Tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam rapim dan nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru. Itu dulu. Kita lihat nanti dalam rapat selanjutnya setelah hari ini. Ada lagi cukup? Atau ada mau tanya ke wakil yang baru? Cukup? Cukup ya. Cukup. Ya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Terima kasih. Kita ospek dulu.